Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Choi, cerita horor. Hari ini, saya akan membacakan kisah dari ceritanya Siska yang berjudul Pulau Perawan. Langsung saja ke ceritanya. Hari yang sangat cerah, Edi berdiri seorang diri di depan kelas, menunggu dua orang kawannya yang masih belum keluar dari kelas mereka. Edi melihat setiap sudut gedung kampusnya kemudian mengambil kamera kecil dan membidik ke arah gedung seberang. Edi sangat hobi sekali fotografi. Entahlah, kamera adalah mata kedua Edi untuk mengabadikan momen-momen menarik di sekitarnya. Lalu suara panggilan terdengar keras dari arah belakang yang ternyata Lia dan Pras sedang berjalan ke arahnya. Ngapain sih? Lagi ngambil foto siapa? Ayo, kita ke kantin, ucap Lia. Edi yang saat itu mendengarnya hanya bisa tersenyum. Pras juga ikut tersenyum. Rupanya dia tahu siapa yang menjadi sasaran kamera Edi. Di kantin, Edi masih terus sibuk dengan kameranya sedangkan Pras dan Lia sudah memesan makanan. Hari itu memang membuat mereka sangat lapar karena kegiatan kuliah yang menguras energi. Di belakangmu, ucap Pras terkejut. Edi yang kaget dengan perkataan Pras seketika menoleh dan melihat siapa yang berada di belakangnya. Ternyata sekumpulan mahasiswi dari offering lain yang sedang duduk di belakangnya. Tatapan Edi langsung tertuju kepada seorang perempuan yang menggunakan jilbab hitam. Dia juga membalas tatapan Edi saat itu. Mereka saling pandang. Dengan cepat Pras menepuk pundak Edi dan kemudian Edi sadar bahwa dia sudah terpana sangat lama karena perempuan itu. Kita nanti bakalan ketemu Koet di kelas Pak Jono sama dia, ucap Pras menggoda Edi. Lia hanya menatap Edi dengan senyum yang bahagia. Perasaan suka terlihat di raut wajah Edi saat itu. Oh, ternyata kamu suka dia toh, namanya Indah, ucap Lia. Edi kemudian melihat Lia dengan tatapan terkejut. Lia tersenyum sinis kepadanya. Cie, suka cewek ternyata gak tahu namanya. Hahaha, ucap Lia. Edi hanya tersenyum kecil. Lia dan Pras hanya saling pandang dan kemudian tertawa bersama. Saat di kelas, Edi mengambil kursi paling belakang sendiri. Dia memang bukan tipe orang yang suka duduk di depan. Para mahasiswa lain masuk ke dalam kelas termasuk Pras dan Lia saat itu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Kita nanti jadi gak ikut UKM fotografi? Kalau jadi, aku bareng, selesai jam kuliah ini, ucap Gesta. Edi dengan tenang melihat ke arah pintu dan kemudian mendapati Indah yang sedang berbicara dengan seseorang di depan pintu kelas. Saat itu Edi belum berani untuk menyapa maupun mendekati Indah. Entah mengapa belum ada keberanian untuk mendekati perempuan yang dia sukai itu. Tiba-tiba suara itu mengagetkan Edi yang saat itu sibuk menulis. Boleh aku duduk di sebelahmu? Edi kemudian menoleh dan melihat siapa yang menanyainya saat itu. Ternyata tidak lain adalah Indah. Sudah ada orang di sebelahmu, tanya Indah lagi. Edi hanya menggelengkan kepala dan dia takut sekali untuk mengeluarkan banyak suara. Indah membalasnya dengan senyuman kemudian dia duduk di sebelah Edi. Selama jam pelajaran, Edi hanya bisa melirik dan melihat Indah dengan tatapan yang sangat menyentuh sekali. Edi tidak menyangka bahwa wanita yang dia sukai sejak masuk kampus ini bisa ada di depan matanya. Selama ini Edi sudah mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan Indah namun hal itu tidak berhasil. Ada saja halangan yang dia lalui. Entah, hari ini kenapa Indah tanpa sadar duduk di sampingnya dan posisinya sungguh sangat dekat sekali. Apapun tingkah dari Indah, Edi hanya bisa memperhatikannya dengan tatapan yang sangat terpesona. Hingga jam mulai berganti, perkuliahan saat itu selesai. Edi sibuk memperhatikan Indah yang sedang membereskan buku dan memasukkan peralatan tulisnya ke dalam tas. Sadar akan sesuatu, kemudian Indah melihat Edi yang saat itu sudah melongo memperhatikannya. Kamu gak pulang tanya Indah. Edi yang terkejut dengan pertanyaan Indah langsung kebingungan. Ternyata dia tidak fokus saat itu dan tidak ingat dengan apa yang ditanyakan oleh Indah saat itu. Edi hanya memandangi Indah dengan senyum yang hambar. Tampang bodohnya teraut sangat jelas di wajahnya. Aku duluan ya buru-buru banget, soalnya harus langsung ke rumah sakit, ucap Indah. Edi hanya bisa mengangguk dan melihat Indah pergi dengan cepat dan meninggalkannya seorang diri di kelas.
Indah dengan cepat mengambil sepeda motornya yang terparkir di parkiran kampus yang diikuti oleh Edi dengan cepat juga mengambil sepeda motornya lalu kemudian mengikuti Indah ke rumah sakit tanpa Indah ketahui. Sesampainya di rumah sakit, Indah bergegas menuju ruangan yang berada di lantai 2 yang mana terbaring seorang nenek tak berdaya. Edi memperhatikan dari luar jendela dan melihat Indah memegang tangan nenek itu dengan pelan. Terlihat salah satu perawat yang keluar dari ruangan itu kemudian dengan cepat Edi bertanya kepada sang perawat, "Suster, boleh tanyakah anak perempuan barusan yang masuk itu sedang jenguk siapa ya?" Sang suster kemudian menengok seseorang yang dimaksud oleh Edi. "Oh, yang itu, Mbak Indah ya, dia sedang menjenguk neneknya. Masnya ini siapa? Kok gak ikut masuk saja?" ucap perawat itu. Edi yang ditanyai seperti itu kemudian menjadi bingung lalu berkata, "Terima kasih," jawabannya membantu. Sang perawat hanya bisa tersenyum dan kemudian pergi. Edi yang saat itu masih penasaran hanya bisa memperhatikan Indah dari jendela. Entah mengapa ada perasaan yang sangat ingin tahu semua tentang Indah. Edi kemudian pergi dan meninggalkan tempat itu tanpa menemui Indah. Keesokan harinya, Pras dan Lia sedang mencari buku yang mereka cari di perpustakaan. Lia sangat bingung karena buku yang dia cari tidak ketemu. "Aduh, gimana ini? Nyari di mana lagi itu buku? Capek banget," seru Lia. Pras saat itu hanya bisa terdiam. Dia lebih memilih tetap tenang dan browsing artikel di laptopnya, membiarkan Lia bingung sendirian di sana. Tiba-tiba terdengar suara Edi memanggil mereka. "Oi, aku cariin ternyata di sini. Ada kabar ini, dari mata kuliah Pak Jono. Kita disuruh observasi flora dan fauna selama liburan di pekan depan. Kelompok harus terdiri dari 5 orang nih," ucap Edi. Lia yang mendengar hal itu kemudian tersenyum bahagia. Riang gembira dirasakan oleh Lia saat mengetahui kelas Pak Jono hari ini kosong. Edi dengan serius memikirkan 2 orang lagi untuk tugas ini. Pras saat itu hanya bisa tertawa kecil melihat Edi yang bingung. "Udah, aku saja yang bilang ke Indah buat gabung di kelompok kita," ucap Pras. Edi kemudian menepuk pundak Pras dengan pandangan yang sangat lega. Di sisi lain Indah dan Nelly sedang berbincang masalah tugas yang diberikan oleh Pak Jono. "Udah gak kerasa ya In, semester ini akan berakhir. Ngomong-ngomong kamu udah dapat kelompok belum untuk tugas Pak Jono?" "Hah, aku tidak akan menikmati liburan dengan baik kalau masih ada saja tugas kuliah," ucap Nelly. Indah yang mendengar temannya mengeluh itu membalas dengan senyuman lalu berkata, "Aku belum dapat kelompok, masih belum kepikiran juga mau gabung dengan siapa, hehehe." Pras yang kebetulan masuk kelas, mendengar perkataan Indah pun langsung mendekatinya kemudian berkata, "In, ayo gabung dengan kelompok kita, kurang 2 orang nih. Kamu sama Nelly bisa menjadi pelengkap di sini. Kita ada acara mau observasi di Pulau Simpur. Kita rasa pulau itu cocok untuk jadi objek observasi kita. Itu pun kalau kalian tidak keberatan, bagaimana?" ucap Pras. Indah dengan cepat menerima ajakan Pras. Namun, tidak dengan Nelly. Dia tidak langsung menjawab karena masih bingung. Tetapi karena waktu sudah dirasa mepet, Nelly memutuskan untuk bergabung dengan kelompok mereka. Akhirnya, waktu liburan tiba. Mereka berlima menyusun rencana observasi di Pulau Simpur. Sesuai jadwal yang sudah direncanakan, akhirnya mereka langsung berangkat menuju pulau itu. Sesampainya di lokasi, Edi langsung menanyakan penginapan yang sudah mereka pesan selama berada di sana. Setelah menerima kunci, mereka berjalan ke kamar masing-masing. Berjalannya waktu, mereka dengan semangat mengerjakan observasi tersebut. Hingga suatu malam, Nelly saat itu hendak tidur. Dia melihat Pras, Lia, Indah dan Edi sedang menyalakan api unggun di pinggir pantai. Dia melihat jam yang menunjukkan pukul 11 malam. Karena dirasa tinggal 2 hari lagi mereka ada di sana, Lia mencoba untuk memberitahu teman-temannya itu untuk segera tidur. Akhirnya, Nelly dengan cepat menghampiri keempat temannya itu. Saat di sana, Nelly mencium aroma yang sungguh sangat menyengat sekali. "Loh, kalian semua minumkah?" tanya Nelly. Semua yang ada di sana tidak menjawab pertanyaan dari Nelly. Mereka justru tertawa terbahak-bahak. "In, ayo masuk. Tidak pantas tingkah lakumu seperti itu," ucap Nelly. Memang teman-temannya saat itu tingkah lakunya sudah tidak seperti biasanya. Mereka seperti orang lain.
Pras yang saat itu berciuman dengan Lia dan Indah yang duduk di pangkuan Edi sudah bukan seperti teman-temannya yang selama ini dia kenal. Kemudian mereka semua berdiri dan berjalan menuju sebuah perahu. "Kalian mau kemana?" tanya Nelly. Sungguh hal yang tidak bisa Nelly percaya, Indah yang pendiam menjadi seperti itu. "Awas ya kalian, kalau sampai ada apa-apa ini semua sudah di luar tanggung jawabku," ucap Nelly. Dia kemudian meninggalkan teman-temannya itu. Namun saat hendak membuka pintu dia menoleh lagi ke arah pantai. Terlihat perahu yang ditumpangi oleh teman-temannya itu berjalan menuju tengah pantai. Hal itu Nelly biarkan, karena perasaan emosi yang sangat besar sedang menyelimuti hatinya. Tangisan Nelly sudah tidak terbendung lagi. Dia dengan cepat menutup tubuhnya dengan selimut. Namun saat Nelly terbangun, tubuhnya sudah berada di pinggir pantai. Dia melihat sekelilingnya yang sudah bukan tempat yang ia kenali lagi. Terdapat rombongan yang mendekati Nelly saat itu. Dia mencoba untuk melihat lebih jelas lagi siapakah rombongan itu, apakah ada yang sedang menggelar karawitan di sini. Mengapa mereka memakai baju zaman dulu? Nelly terpesona dengan kecantikan perempuan yang berada di salah satu rombongan tersebut. Selendang kuning yang sangat mencolok sekali membuat Nelly ternganga melihat keindahan dari semua rombongan itu. Namun, tiba-tiba mereka berjalan menjadi dua barisan. Nelly terkejut bukan main. Dia melihat Pras, Edi, Indah dan Lia sedang diangkat di sebuah batang kayu yang mereka pikul. Nafas Nelly menjadi berat. Dia tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Dia menjerit memanggil nama teman-temannya. Menangis tanpa henti. Mengapa mereka diikat seperti itu? Hingga perempuan yang sangat cantik itu berjalan mendekati Nelly dan memberikan selendang kuning kepadanya. "Nduk, koncomu kui wes melanggar aturan. Pitung dino soko saiki gowon koncomu sing bener-bener suci moleh." Yang berarti, "Nak, temanmu itu sudah melanggar aturan. 7 hari setelah ini, bawalah temanmu yang benar-benar suci pulang." Seketika wajah perempuan itu berubah menjadi ular yang sangat menakutkan dan hendak memangsa Nelly. Kemudian Nelly terbangun, pintu kamarnya sudah digedor oleh seseorang dari depan dengan kencang hingga menimbulkan suara yang mengganggu. "Iya sebentar," ucap Nelly. Saat hendak memakai jilbabnya, Nelly melihat sebuah kain yang persis dalam mimpinya berada di meja. Nelly mengambilnya dan memperhatikannya dengan baik. Karena perasaannya sudah tidak enak, Nelly segera berlari dan membuka pintu. Ternyata, pemilik penginapan yang saat itu mengetuk pintunya. "Mbak Nelly, Mbak Anu," pemilik penginapan itu gugup. "Ngapunten, ada apa ya Pak?" tanya Nelly khawatir. Pemilik itu melihat keluar dengan wajah yang sungguh panik sekali lalu berkata, "Mbak, tadi pagi nelayan menemukan perahu di tengah laut tanpa penumpang. Di sana hanya tertinggal baju lengkap. Aku yakin Mbak Nelly mungkin tahu itu milik siapa," ucapnya. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya.